Ada cerita dari seorang ustadz di Malaysia. Ya, ustadz ini orang yang aktif. Satu saat adalah dia menggalang dana untuk panti jompo. Untuk panti jompo. Dikumpulkanlah dana, dibelikanlah pakaian, makanan, obat-obatan untuk panti jompo tersebut. Ketika ustadz itu dia naik mobil van katanya, membawa obat-obatan, makanan dan sebagainya, diturunkan barang, datanglah seorang ibu dari panti jompo itu bekejar berlari. Anak, kenapa kamu sudah lama tidak melihat ibu, katanya. Terkejut, kaget si ustadz. Kok ada orang yang mengakui dia anak, padahal maknya sudah meninggal dunia. Ya, emak ustadz ini sudah meninggal dunia. Melihat wajah ibu-ibu ini, ya, yang begitu mengharap, ya, untuk ya bisa dekat dengan dia, maka dia pun berpura-pura sebagai anak ibu ini. Ini sudah jompo namanya, sudah tua, ya, sehingga dia tidak sadar, atau mungkin karena sudah terlalu lama berpisah dengan anak, sehingga anaknya itu tidak lagi begitu dikenalnya, karena dia sudah tua memang. Si ustadz mengatakan, iya mak, kenapa? Saya sibuk, katanya. Maka si ibu pun dituntun, dia dibawa ke dalam ruangan tamu panti jompo. Gembira dia, berceritalah dia, padahal si ustadz tak tahu cerita tentang keluarga, tapi dia bercerita, ya. Nah, akhirnya ketika mau pulang, minta izinlah ustadz ini pulang. Dia tidak kasih, saya mau ikut, ya, saya mau ikut ustadz ini, tapi dibilangnya ini anaknya, ya. Maka pengurus panti jompo dimintalah untuk izinlah 1 hari, ya, supaya dia ikut saya. Nah, karena ustadz ini sering datang membawa bantuan, diizinkan. Ketika diizinkan di rumah, ya, dia tidak sadar, ya, si istri ustadz ini pun pura-puralah ini seperti maknya. Ya, di rumah itu mereka anggaplah ini mak mereka, dan anak-anak yang ada, anak ustadz itu memanggil dia nenek, ya, seperti panggilan nenek kepada cucu kepada neneknya. Nah, sholat berjamaah di waktu maghrib, ya, dia salam ustadz ini macam mananya dibikinnya. Hari pertama, ya, besok mau dipulangkan masih belum, akhirnya disambung lagi. Hari kedua dia mulai sadar mungkin, ya. Apa katanya? Selesai sholat maghrib, nak, kamu bukan anak saya. Loh, kenapa mak katakan begitu? Kata si ustadz. Iya, karena kalau anak saya tidak akan sholat berjamaah seperti ini, katanya. Ya, tidak, mak itu memang mak kami, walaupun tidak melahirkan kami, tapi kami anggap maklah orang tua kami. Ya, karena mungkin sedih dia masuk kamar, ya, kemudian dilihat istrinya, dia menangis. Nah, malam hari sesak, ya, sesak, dibawalah naik mobil ke rumah sakit. Di perjalanan apa katanya? Nak, ya, nak, jangan sampaikan kepada anak saya kalau saya meninggal. Jangan sampaikan kepada anak saya di mana kubur saya. Itu katanya, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Meninggal di dunia ketika dirawat di rumah sakit beberapa hari, sempat dirawat, meninggal. Ternyata anaknya Tan Sri, ya. Tan Sri itu kedudukan sosial yang tinggi, dia dapat gelar dari kerajaan, Tan Sri, ya. Ada anaknya Tan Sri, tahu maknya meninggal, dapat kabar dari mana tidak tahu, marah besar, ya. Kenapa dikeluarkan dari panti, dari panti jompo, dibawa ke rumah? Itu yang menjadi catatannya. Diteleponlah ustadz nih, saya akan menuntut ustadz, katanya. Ya, saya akan menuntut ustadz. Karena dia berpangkat, ya, Tan Sri, orang hebat di Malaysia. Nah, ditunggulah sama ustadz nih, dia juga khawatir, tapi lewat seminggu tak ada panggilan, lewat sebulan tak ada panggilan, lewat setahun sudah tak ada panggilan. Ketika dia ceramah kuliah subuh seperti ini, ustadz itu keluar, adalah orang menjegat dia, ya, dia menangis.
Ustaz, tunjukkan di mana kubur mak saya. Tuh, rupanya sudah jatuh. Kalau Allah berkehendak cepat, ya. Hanya dalam waktu setahun jatuh. Tak dikenal orang lagi dia Tan Sri. Harta sudah habis. Apa yang terjadi diceritakannya. Ya, istrinya tabrakan meninggal dunia, anaknya narkoba, rumah terjual, habis semua. Ya, itu tolonglah tunjukkan di mana kubur mak saya. Nah, karena iba dibawalah. Inilah tempat lokasi kuburan itu. Turun dari mobil, dia bekejar, ya, mencari kubur maknya, mau ditunjukkan. Belum sempat tersandung batu, jatuh meninggal dunia. Tak sempat ke kubur ibunya. Nah, ini kejadian nyata, ya. Jadi jangan sampai hal yang seperti ini, kalau dulu cerita Malin Kundang, cerita apa, mungkin jauh dari kita. Ini dekat, masanya itu belum jauh. Ya, paling pun berkisar 10 sampai 15 tahun saja cerita ini terjadi. Ya, maka oleh sebab itu ajarkan kepada anak-anak kita, ya, wariskan supaya jangan sampai anak-anak kita ini, ya, tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi orang tua, tidak menyayangi keluarga. Ya, dari mana kita supaya bisa memberikan pelajaran ini? Contohkan kepadanya. Kalau kita mencontohkan, kita datang kepada orang tua, cium tangannya, cium pipinya, ya, dipeluk orang tua kita ini, apa mau mak, ya. Dia tidak mau apa-apa kadang-kadang, ya, hanya dipegang-pegang saja, bercerita kita sama dia sudah selesai. Ya. Nah, ini. Begitulah orang tua. Jadi kita perlu memahami psikologi orang tua. Dia tidak perlu apa harta, hanya datang bertegur sapa, bercerita, pegang-pegang tangannya, picit-picit kakinya, selesai.